Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Maulana. Saya dari Ilmu Politik, eh, kelas B tahun 2020. Ya, di sini saya akan eh, mengerjakan tugas eh, tentang konteks gender dan seksualitas dalam politik identitas serta contoh kasus gender dan seksualitas di Indonesia dan di dunia. Baiklah, pertama-tama konteks gender itu sendiri. Gender itu merupakan perbedaan yang terlihat antara laki-laki dan perempuan apabila dilihat dari nilai dan tingkah laku. Terus gender ini berasal dari bahasa Latin yaitu genus, genus, yang berarti jenis atau tipe. Lalu gender adalah sifat dan perilaku yang diletakkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Gender dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan yang kemudian memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut-atribut maskulinitas dan femininitas. Lalu kita masuk ke seksualitas. Seksualitas ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada seks, di mana seks itu sendiri penanaman fungsi biologis atau alat kelamin dan fungsi reproduksi tanpa ada jungle mental atau hubungannya dengan norma, contohnya penis atau vagina. Terus yang kedua itu ada seksual, yang dimana seksual itu adalah aktivitas seks yang juga melibatkan organ tubuh lebih baik fisik maupun non fisik. Lalu ada yang ketiga seksualitas, yaitu aspek terhadap kehidupan manusia yang berkait faktor biologis, sosial, politik, dan budaya terkait juga dengan seks dan aktivitas sosial yang mempengaruhi individu dan dalam masyarakat. Lalu contoh kasus kekerasan berbasis gender online di Indonesia. Kita masuk ke situ. Jadi data indeks ketidaksetaraan gender di Indonesia yang secara konstan menurun dari 0,46 di tahun 2015, lalu di tahun 2019 mengalami penurunan jadi 0,4241. Lalu kendati demikian, menurut dari catatan Komnas Perempuan tahun 2021 justru menunjukkan ironi tersendiri, yaitu kasus kekerasan berbasis gender online dilaporkan ke Komnas Perlindungan Perempuan naik menjadi 940 kasus. Lalu ada beberapa kategori yang perlu diwaspadai dari kasus kekerasan seksual berbasis gender, yaitu pelanggaran privasi. Yang pertama, adapun yang termasuk tindakan pelanggaran privasi ini adalah mengakses, menggunakan, memanipulasi dan menyebarkan data pribadi, baik itu foto atau video serta informasi konten tanpa sepengetahuan serta tanpa persetujuan. Lalu dua, pengawasan dan pemantauan. Adapun termasuk tindak pengawasan dan pemantauan adalah memantau, melacak, lalu menggunakan GPS gitu. Lalu lanjut ke ketiga adalah perusakan reputasi dan kredibilitas. Adapun termasuk tindakan perusakan reputasi, membuat dan berbagi data pribadi, lalu memanipulasi, terus mencuri identitas dan impersonasi. Terus yang keempat itu adalah lalu yang keempat itu pelecehan yang dapat disertai dengan pelecehan online secara online. Lalu adapun yang termasuk tindakan pelecehannya diantaranya adalah online harassment. Jadi pelecehan berulang-ulang melalui pesan, perhatian dan atau kontak yang tidak diinginkan. Lalu
ancaman langsung kekerasan seksual ataupun fisik, ataupun komentar kasar, ujaran kebencian ataupun postingan sosial media dengan target atau gender seksual tertentu. Lalu selanjutnya berkaca pada kasus di Bali, yaitu diskriminasi gender Indonesia yang masih akut. Jadi belum lama ini isu diskriminasi gender menyusul larangan MC perempuan yang ditampil secara fisik di acara yang dihadiri oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Semua berawal dari unggahan seorang pekerja MC perempuan yang berasal dari Bali di sosial media yang berujung viral. Dia menuliskan keluhan dan protes pekerja seni perempuan di Bali. Mereka dikabarkan dilarang tampil secara fisik dalam acara yang dihadiri oleh Gubernur Bali. Jadi kejadian tersebut membuat geger di dunia maya, bahkan sederet pejabat publik menyayangkan kasus tersebut masih terjadi. Kepala Ombudsman Bali Umar Ibnu Altop menilai sejauh ini menggambarkan betapa diskriminasi terhadap perempuan masih terjadi dan dilakukan secara mencolok. Jadi kesimpulannya, kekerasan seksual di Indonesia saat ini telah menjadi persoalan serius yang sangat meresahkan. Korban kekerasan seksual begitu beragam, dari orang dewasa hingga anak-anak bahkan balita. Tempat kejadian juga tidak kalah beragam, dari di tempat umum, angkutan umum hingga rumah, sekolah atau masjid atau musola gitu. Sementara kekerasan seksual menunjukkan situasi darurat, kita melihat negara tidak bertindak responsif dalam menyikapi persoalan ini. Upaya paling terlihat oleh negara melawan kekerasan berupa rencana pembuatan peraturan memberikan paling hukuman kebiri gitu. Jadi kekerasan seksual merupakan persoalan politik. Kekerasan seksual memiliki akar dan konstruksi sosial politik yang menempatkan laki-laki dalam hierarki kekuasaan sosial dan seksualitas yang membuatnya seakan-akan memiliki posisi ataupun keistimewaan untuk menjadi pelaku seksualitas gitu. Jadi kekuasaan negara di Indonesia, terutama di Orde Baru, mengelola konstruksi sosial ini menjadi salah satu bahan propaganda dan agenda politik sesuai seksualitas. Jadi negara mengkonstruksi ibuisme negara, memformalkan peran tradisional perempuan dan membangun berbagai stigma atas gender dan seksualitas terhadap perempuan tertentu dianggap tidak mematuhi politik negara ini. Demikian kita bisa melihat bagaimana seksualitas yang dipropagandakan oleh kekuasaan negara. Terus kasusnya di mana di masa Orde Baru memberikan pengaruh pada terbentuknya sikap abai dan respons yang tidak serius oleh negara terhadap persoalan kekerasan seksual di negara Indonesia khususnya. Mungkin sekian saja pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.